An Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Musa bin Abdullah bin Qais al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari ini sahabat yang hijrah 3 kali dari Yaman. Ini dari Yaman, hijrah dari Yaman ke Mekah pernah, kemudian kembali lagi dari Yaman ke Mekah pernah, terus dari Mekah ke Habasyah pernah, terus kembali ke Yaman, terus hijrah ke Madinah, kembali ke Yaman dulu, terus hijrah ke Madinah. 3 kali hijrah. Ini muhajirin, itu orang yang sahabat muhajirin ini cukup dari Mekah ke Madinah itu sudah disebut muhajirin. Lagi Abu Musa al-Asy'ari double telu lek muhajirin. Double telu lek dadi muhajirin. Dari Yaman ke Mekah hijrah sudah. Dari Mekah ke Habasyah ya ikut hijrah meneh 2. Dari Habasyah kembali ke Yaman, dari Yaman ke Madinah. Ada double 3. Nah, kalian kaum muslimin sekarang kalau ketemu itu salaman ya, ketemu sama temannya salaman. Yang mensunnahkan salaman itu termasuk Abu Musa al-Asy'ari. Dulu orang Arab ketika ketemu cuma salam, assalamualaikum, salam. Ketika lama nggak ketemu ya rangkulan. Setelah kalau sering ketemu, assalamualaikum, salam dah. Begitu ada Yaman datang ke Madinah, ini belum datang, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah senang, padahal belum datang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menghabarkan senangnya, sange senangnya, atakum ahlul Yaman, kalian akan didatangi ahli Yaman ini, mau datang mereka. Arabku qalban wa alyanu afidatan, al iman Yaman wal hikmah yamaniyah. Akhirnya ahli Yaman datang, Abu Musa termasuk. Ketika mereka masuk Madinah, ketemu Nabi, mereka salaman. Ketemu sahabat, salaman. Nabi melihat akhirnya mensunahkan salaman ketika ketemu. Berkaya ahli Yaman. Musyafahah ada fadilahnya. Kecuali kalau corona ya sementara. Salam corona. Inna Allah Ta'ala, kata Nabi, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil laili. Satamane Allah Ta'ala yabsutu iku nggelar sapa Allah yadahu ing yad ipun Allah, yadahu ing yad ipun Allah. Manane yad nek kamus tangan, tapi ini yang bilang Nabi, gak mungkin salah, tapi dinisbatkan sama Allah. Nah, kita kok memaknai yad dengan makna logoh tangan, yaitu adwun min a'dha'in nas, anggota dari anggota tubuhnya manusia. Maknane yad iki, maknane tangan dalam kamus. Maknane tangan dalam, maknane yad dalam kamus, anggota dari anggota tubuh manusia. Fihi khamsu asabi', ada 5 jari biasane. Warrahah, ada telapak tangane, ada lengene, lengan bawah, ada sa'id, ada adud, ada mirfak, ada azam, ada tulange, ada lahem, dagingnya ya ono, ada kulite, itulah tangan. Ada 2, kanan sama kiri. Itulah maknane tangan. Dinisbatkan sama Gusti Allah, pantes. Ya gak pantes. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, terus ini yang bilang Nabi, Allah yabsutu yadahu. Ya benar, sadaqa Rasulullah. Dinisbatkan sama Allah. Ya udah kita maknane Allah menggelar yadnya Allah. Maknanya piye? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Iku tafwid.
menyerahkan, memasrahkan makna kepada Gusti Allah, itulah paling selamat. Bilaili ing dalam waktu wengi liyatuba supaya taubat musiun nahari sapa wong kang gawe Allah ing dalem rino. Lar sapa Allah yadahu ing yad ya ban Allah inna hari ing dalam waktu rino liyatuba supaya taubah musiul laili sapa wong kang gawe Allah gawe maksiat ing dalem wengi hatta tatlu asyamsu sehingga yen terbit asyamsu apa srengenge min maghribiha saking nggon surupe srengenge. Rawahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah taala selalu membentangkan yadnya. Itu makna takwil, makna tafwid. Selalu membentangkan yadahu. Selalu membentangkan yad. Ya kalau kalian takwil membentangkan rahmah. Membentangkan rahmah. Itu kalau kalian main takwil ya rahmah. Liyatuba musii'un nahar. Bilaili Allah selalu membentangkan yadnya Allah bentangake, yakni maghfirahnya dibentangake ketika malam, terus menerus setiap malam, agar orang yang maksiat di siangnya tadinya waktu siang kok maksiat itu masih bisa tobat ketika malamnya. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail. Dan Allah selalu membentangkan yadnya, yakni membentangkan maghfirahnya atau rahmahnya di siang hari. Selalu, pokoknya siang selalu dibentangake. Biar apa? Liyatuba musii'ul laili, biar orang yang maksiat tadi malam bisa taubat siangnya. Berarti siang malam dong. Ya siang malam. Bilail wa nahar berarti Allah membentangake rahmahnya, yakni maghfirahnya dibentangake ya siang malam. Berarti setiap hari dong. Iya setiap hari. Ditutup enggak? Iya. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, ya itu sampai nanti ditutupnya kapan? Ditutupnya ketika matahari itu terbitnya dari arah terbenamnya. Itu mulai ditutup itu. Mulai ditutup. Jadi kalau hari kiamat nanti tanda-tandanya, salah satu tandanya kiamat itu matahari akan terbit dari arah terbenamnya. Nanti esok neng diterbitnya, isik neng wetan ya. Alhamdulillah tobat sik ditompo kalian. Alhamdulillah. Tapi kalau sudah terbitnya itu jadi matahari ya, dalam riwayat matahari itu ketika terbenam kalian lihat dalam tafsir Ibnu Katsir banyak kisahnya dan hadisnya, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif sampai turute. Cuma kisahnya secara umumnya itu matahari ketika terbenam itu terbenamnya itu dalam hadis diceritakan terbenamnya matahari itu pergi ke bawahnya arus sujud sama Allah. Nah, kemudian diizini sama Allah, ayo kembali lagi ke tempatmu, terbit. Akhirnya dia terbit lagi, akhirnya kan terbenam lagi, pergi dia ke bawahnya arus, sujud lagi dia, sujud tinggi bawahnya arus. Akhirnya diizini sama Allah, ayo kembali lagi ke tempat terbitnya kamu. Akhirnya terbit lagi dia. Setiap hari dia selalu nggak terbit kecuali diizini Gusti Allah terbit. Nah nanti hari kiamat matahari ya ketika terbenam di tempat terbenamnya ya kayak biasa nih, pergi ke bawahnya arus sujud marang Gusti Allah. Tapi waktu nih
biasanya waktunya dia disuruh sama Allah terbit ketika nanti nggak ada izin dari Allah untuk terbit. Akhirnya dia sujud terus. Tapi matahari tahu biasanya kadar sekian itu, sekian waktu saya diizini Allah terbit. Ini kok nggak ada turun terbit, nggak ada turun izin untuk terbit. Ya tetap sujud. Akhirnya nggak ada izin. Sampai sakadare waktu lama dalam riwayat sampai orang-orang di bumi merasakan gelap gulita sampai sakadare 2 malam atau 3 malam bunyi terus. Nah, yang pertama kali sadar ketika nggak ada matahari selama 2 malam atau 3 malam, berarti 2 atau 3 hari kan. Yang pertama kali sadar kalau nggak ada matahari terbit adalah dalam hadis disebut al-mutanaffilun, orang yang ahli ibadah sunnah. Alladzi yaqra'u hizbahu, sing maca Quran sing dadi wiridane. Yang pertama kali sadar nanti kalau itu waktunya matahari akan terbit dari arah terbenamnya. Yang pertama kali sadar adalah al-mutanaffilun, wong sing ahli ibadah tahajud. Alladzi yaqra'u hizbahu, sing sudah membaca hizibnya, yakni wiridan Qur'ane. Yakni ketika dia itu berdiri sholat, dia itu biasanya maca surat itu berapa juz, sudah assalamualaikum tidur, biasanya setengah jam kemudian subuh. Nah ini orang-orang yang ahli ibadah macam itu kayak gitu, tetap dia tahajud, yaqra' hizbahu, membaca hizibnya, biasanya itu membaca Quran dalam sholat atau setelah sholat. Itu 1 juz atau 2 juz, sudah biasanya dia tidur. Ini dia tidur, tapi setelah tidur biasanya tidur setengah jam, krungu adzan subuh, dia tangi. Ini dia tangi, pikirnya sudah subuh, ternyata nggak ada fajar. Akhirnya dia sholat meneh, tahajud meneh, yaqra'u hizbahu, baca hizibnya meneh, sampai yang kayak tadi 2 juz juga. Terus wayaqumu wayanamu, sholat tidur, sholat lagi tidur lagi, bangun lagi belum. Akhirnya mulai orang-orang gemboran, teriak-teriak, nggak ada matahari. Akhirnya ketika itulah orang-orang iman semua. Ketika itulah iman semua. Tapi sayangnya yang baru iman nggak kanggo meneh imane. Yang kanggo ya imane orang yang sebelumnya itu sudah iman, ikut tetap kanggo. Tapi kalau sebelumnya kok nggak iman, baru ketika itu baru iman, nggak kanggo. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra qul intaziru inna muntazirun. Yauma ya'ti ba'du ayat, yauma ya'ti hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Apakah orang-orang kafir atau manusia semuanya, apakah mereka itu menunggu? Apa yang mereka tunggu? Yang mereka tunggu itu illa an ta'tiyahumul malaikah, kedatangannya para malaikat. Ana kalane ketika sakaratul maut, ana kalane ketika yaumil kiamah, au ya'tiya rabbuka, atau ketika mereka menunggu itu adalah datangnya perintah Tuhanmu, yakni kiamat. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau yang mereka tunggu itu adalah sebagian tanda-tandane Tuhanmu, yakni tanda-tandane kiamat.
Apa itu yang mereka tunggu yang dimaksud ba'du ayat rabbik, yaitu tulu'ul syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah terbenamnya, itu yang dimaksud. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Nanti kalau sudah datang sebagian tanda kekuasaan Tuhanmu, yakni tandanya kiamat, yaitu matahari terbit dari arah tenggelamnya, kok itu terjadi, maka imannya orang yang iman ketika itu, padahal sebelumnya enggak iman, itu enggak ada manfaatnya. Lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Bahkan orang yang sudah iman tapi ora istiqomah, ahli maksiat gak istiqomah, setelah matahari meledak atau terbit itu dari tempat tenggelamnya, baru dia istiqomah atau baru dia tobat dari maksiatnya, lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira, atau sudah iman kemudian dia amal soleh, nggak ada manfaatnya setelah itu. Yang bermanfaat cuma satu, yaitu imane wong sing sebelumnya itu sudah iman, dan istiqomahnya amale orang yang sebelumnya itu sudah istiqomah. Sebelumnya jarang-jarang sedekah, bariku wah saiki yo sedekah yo, nggak ada lagi gunane. Sing manfaat sedekah orang-orang yang memang biasa sedekah, memang biasa zakat tiap tahun. Nah, corona sedekah, insyaallah bagus, isi manfaat, isi manfaat. Cuma kalau sedekah itu yang pinter ya. Kalian kalau misal sedekah itu semua sedekah itu taqabbalallah, mudah-mudahan Allah terima. Cuma yang pinter, artinya yang pinter itu ojo sampai bes keluar ongkos rugine itu nggak tepat sasaran, nggak tepat pahala sing besar, rugi kan, ya kan. Kalau kita sedekah itu yang cerdas, yang tepat sasaran. Nah, pahala ngasih apa namanya sedekah ya, pilih sing fuqara ya, fuqara itu tepat sasaran. Enggak gini dalanan itu takjil bagus, takjil di alun-alun bagus taqabbalallah amal saleh. Cuma sing nampa kadang ya ora poso malah. Ada sing nampa fuqara, masyaallah ya. Pas sing tukang beca ya masyaallah ya ngono. Ya ora melok poso ya gak apa-apa, mudah-mudahan jadi sababiyae hidayah poso ya. Cuma andai kan iku lek fuqara sing iku lebih tepat ya. Lagi pula yang lewat alun-alun ya sugih-sugih kabeh ya. Yang desa-desa sing lewat wong fuqara lah iku luwih maslahat. Astagfirullah, semua sedekah mudah-mudahan Allah terima. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Jadi pertama kali nanti ayat kiamat atau tanda kiamat yang besar, yakni kalau semua tanda kiamat ya sejak lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tanda kiamat. Bu'istu ana wal wasa'atu kahataini. Saya diutus dengan kiamat seperti ini, dekat. Itu memang sudah dekat, tapi tanda-tanda yang paling dekat dengan kiamat yang besar-besar, yang pertama adalah tulu'ul asyams min maghribiha. Matahari ketika terbit dari arah terbenamnya. Itu semua orang akan iman itu, tapi nggak akan lagi faedah imannya. Termasuk iblis ketika itu teriak-teriak, ya Allah, murni an asjuda liman syi'ta, ya Allah, saya sujud kepada siapapun tak nurut saya sekarang ya Allah. Jangankan bi Adam, bi sapa lah aku nurut ya Allah. Iblis ketika itu gembar-gembar. Tetap nggak akan diterima ketika aku saleh sudah tatlu asyamsu min maghribiha. Matahari sudah terbit dari arah tenggelamnya, telat sudah. Kemudian setelahnya, ayat setelahnya, tulu'ul syams min maghribiha,
ada lagi. Pokok awal kalinya itu mulainya adalah terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Kalau itu sudah terjadi, maka waktunya nggak tunggu lama, ayat-ayat berikutnya akan muncul sampai kiamat. Setelah matahari terbit dari tempat terbenamnya, diikuti sama khuruj ad-dabbah, keluarnya binatang melata. Bentuknya apakah kayak dinosaurus apa? Wallahu a'lam. Cuma dabah ya dabah, kullu ma yadubbu 'alal ard. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimun nasa. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُ النَّاسَ. Surah An-Naml. تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Nanti akan keluar dabah, binatang melata, yakni melata itu berjalannya di atas bumi yakni. Tapi bisa ngomong. Orang-orang sudah nggak ada yang iman lagi sama ayat Allah. Orang-orang akan bisa paham kalamnya dabah. Baru iman, nggak sudah telat. Setelah khurujud dabbah akan keluar lagi Dajjal akan keluar. Iku pahit-pahite ayate kiamat iku, tandane kiamat keluar Dajjal iku. Naudzubillah min dzalik. Jarang yang selamat, banyak yang terperdaya, tertipu. Naudzubillah min dzalik. Bahkan nanti banyak perempuan-perempuan yang kepingin cuma sekedar melihat, kepingin tahu koyo opo sih, ternyata ya nggak cuma kepingin tahu, toh akhirnya ya terperangkap masuk ikut iman aja, nyembah Dajjal. Karena saya ini dilatih gak usah penasaran apa kepo ya, apa sih nanti ya koyo ngono, kepo kaya apa sih Dajjal. Naudzubillah min dzalik. Makanya ketika tahiyat akhir minta Allah perlindungan dari 4 atau 6, 4 atau 6. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ada perlindungan. Gak termasuk sing kepo-kepo itu. Setelah Dajjal ada dukhan atau asap. Ya Allah, ini corona loh, gurung ketok barange loh, ya kan? Virus kan corona itu, barangnya rak ketok ya, gegere koyo ngene ya. So tanda kiamat itu dukhan, asap. Orang bakal ngrasake semua tanda kiamat itu. Dukhan meratai dunia, dipenuhi asap. Ya Allah, orang minta tolong sudah. Makanya yang sudah menemui zaman-zaman itu kalau kok dia mukmin akan diselamatkan sama Gusti Allah, berkah istiqomah. Tapi kalau yang tidak termasuk orang mukmin, wong-wong kafir, maka syiraru man fil ard, seburuk-buruk orang yang ada di bumi wong sing menangi kiamat itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya kok sing mukmin iku kualitas-kualitas, bukan sekedar mukminan. Ya mukminan masya Allah, mukmin itu ya artinya sudah ada iman, masya Allah sudah. Cuma artinya orang yang nanti akhir zaman sampai ketemu masanya Dajjal kok dia nggak terpengaruh, itu sudah gini luar biasa. Sampai disifati sama Nabi, idza iqtarabatis
idza qtarabaz zaman, ketika zaman yakni kiamat sudah semakin dekat, la takatu ru'yal mu'min takdzib. Mimpi seorang mukmin ketika itu nanti hampir-hampir enggak akan bohong. Wa asdaquhum ru'yan asdaquhum haditsan. Orang yang paling benar mimpinya, orang yang paling jujur omongannya. Itu tanda kiamat nanti ketika semakin dekat, orang mukmin yang menangi iku orang mukmin yang disabdakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takatu ru'yal mu'min takdzib. Hampir-hampir mimpinya itu benar semua. Berarti kualitas imannya tinggi-tinggi cah. Enggak sekadar ecek-ecek kayak kita-kita ini enggak. Itu kualitas tinggi sampai mereka itu dajjal, mereka iso enggak terpengaruh, luar biasa sudah. Enggak kepo-keponan. Naudzubillah. Ya Latifan bi khalqihi.